Salam bahagia masyarakat pelajar dimanapun berada. Ini merupakan video kedua channel pelajar. Perkenalkan, saya P. Video ini akan membahas mengenai soal-soal SKB, khususnya mengenai SKB pengadaan barang dan jasa pemerintah. Saat ini sumber di internet mengenai materi SKB PBJ ataupun PBJ tingkat dasar sulit ditemukan. Dan kebetulan juga saat ini saya sedang berjuang dalam menghadapi SKB PBJ 2019 di tahun 2020 ini. Maka dari itu saya akan mencoba berbagi soal-soal yang telah saya pelajari. Untuk video kedua ini akan membahas tentang tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Semoga ini dapat membantu kita semua diberikan kemudahan menghadapi ujian nanti. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita langsung saja. Mari kita go! Nah, salah satu tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah ialah A. Mengembangkan e-marketplace pengadaan barang dan jasa. Nah, ini masuk kebijakan. B. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Nah, ini tujuannya kalau kebijakannya itu mendorong penggunaan produk dalam negeri dan SNI gitu. Yang C. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan. Nah, ini masuk kebijakan. Yang D. Melaksanakan tugas secara tertib dan tanggung jawab. Yang ini juga masuk etika ya. Yang E. Memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Kalau ini masuknya ke kebijakan, memberikan kesempatan UMKM. Ya, kita lanjut. Kata kuncinya yaitu tujuan pengadaan. Jadi intinya di tujuan ya kata kuncinya. Jadi, ya ini jawabannya B. Nah, ini menghasilkan barang jasa yang tepat untuk setiap usaha yang dibelanjakan. Kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Yang istilah kerennya disebut value for money. Yang kedua itu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Yang ketiga meningkatkan peran serta UMKM. Yang keempat meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang kelima mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatannya. Yang keenam meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Yang ketujuh mendorong pemerataan ekonomi. Yang kedelapan mendorong pengadaan berkelanjutan. Nah, itu lanjut aja ya nanti. Ada metode untuk menghafalkan ini, metode menurut saya ya. Nanti ini kita lanjut aja ke soal berikutnya dulu. Salah satu kebijakan pengadaan barang dan jasa ialah, nah tadi kan tujuan, sekarang kebijakan. A. Memberikan kesempatan kepada UMKM, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Nah ini kalau memberikan kesempatan nih masuk ke kebijakan. B. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Tujuan, menghindari mencegah penyalahgunaan wewenang, etika. B. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Ini masuk tujuan. B. Mendorong pengadaan berkelanjutan. Nah, ini masuk tujuan juga ya. Nah, tapi banyak orang yang bingung antara bedain kebijakan sama tujuan. Nah, ini kayak mendorong pengadaan berkelanjutan ini rata-rata karena beda kalimatnya beda-beda dikit. Jadi kalau mendorong itu tujuannya, kalau melaksanakannya itu kebijakannya. Untuk di pengadaan berkelanjutan ya. Nanti mungkin untuk di slide berikutnya ya. Jadi ini jawabannya A ya. Ini kan kata kuncinya kebijakan. Jawabannya A. Ini itu kebijakan PBJ. Nah ini. Saya bacakan. Nomor 1 meningkatkan kualitas perencanaan PBJ. Nomor 2 melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Yang ketiga, memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM PBJ. Yang keempat, mengembangkan e-marketplace PBJ. Yang kelima, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik. Yang keenam, mendorong penggunaan barang dan jasa dalam negeri dan SNI. Yang ketujuh, memberikan kesempatan UMKM. Yang kedelapan, melaksanakan penelitian dan industri kreatif. Yang kesembilan, melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Nah, ini kan melaksanakan kan. Yang disuruh mendorong. Jadi ini jawabannya yang A, yaitu di pasal 5 dari huruf A sampai I ya, yang kebetulan yang huruf G-nya untuk memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
Kita lanjut aja ya. Apakah salah satu kebijakan pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa? A. Mendorong pemerataan ekonomi. B. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Ini masuk tujuan ya. Mendorong pemerataan ekonomi tujuan juga. C. Mendorong pengadaan berkelanjutan. Nah, ini tujuan. D. Mendorong pelaksanaan penelitian industri kreatif. Nah, ada mendorong pelaksanaan. Nah, ini masuk kebijakan. Yang E. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Ini masuk tujuan. Nah, kata kuncinya kebijakan. Jawabannya D, benar. Nah, ini tabel ini yang akan saya pakai untuk seterusnya ya. Kalau ada soal-soal mengenai tujuan dan kebijakan. Jadi di sini banyak orang yang keliru antara bedanya tujuan dan kebijakan. Kalau tujuan itu adalah hal-hal yang ingin dicapai untuk pengadaan barang, untuk hal-hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Kalau kebijakan itu hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Nah, itu di situ perbedaannya. Nah, di sini tabel ini hubungan-hubungan antara tujuan PBJ dan kebijakan PBJ. Kalau saya, tadi kan sudah kita jelaskan itu tujuan itu ada ini, dari menghasilkan barang jasa yang tepat untuk setiap pengadaan yang diukur ada aspek kualitas, waktu, lokasi, dan biaya penyedia. Itu tadi sudah dijelaskan di yang pertama. Terus kebijakannya juga, kebijakan yang ditempuh itu meningkatkan kualitas perencanaan PBJ, melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif, memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM PBJ, mengembangkan marketplace, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik. Terus tujuan berikutnya itu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Tujuannya, terus kebijakannya dengan mendorong penggunaan barang dan jasa dalam negeri dan SNI. Berikutnya tujuannya ini ada 3, terus kebijakan cuma 1, yaitu mendorong pemerataan ekonomi, meningkatkan peran serta UMKM, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Kebijakannya itu memberikan kesempatan pada UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Tujuan PBJ yaitu mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatannya, peningkatan keikutsertaan industri kreatif. Nah, itu di cara kebijakannya itu dengan mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Tujuannya itu mendorong pengadaan berkelanjutan, kebijakannya itu melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Nah, ini ada beberapa saya bold ya. Jadi kalau saya cara menghafalkan kebijakan itu saya hanya menghafalkan 2 aja. Yang didorong di kebijakan itu pemerintah hanya mendorong untuk pengadaan barang jasa pemerintah itu penggunaan barang atau jasa dalam negeri dan SNI. Itu yang berani didorong. Yang kedua, mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Itu ya, 2 itu yang didorong. Nah, tapi hati-hati di sini ada melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Nah, ini saya bold juga karena di sini banyak orang tukar-tukar. Jadi kebijakannya itu yaitu melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Ini sesuai di Perpres ya. Jadi hubungan-hubungan ini harus diingat sih. Jadi kalau saya sih ingatnya 2. Mungkin ada teman-teman masyarakat pelajar yang ingin berbagi cara menghafalkan ini, tapi intinya sih saya caranya itu sih. Caranya menghafalkan cuma 2 ini mendorong. Yang di sini kecuali di tujuan PBJ ini mendorong menjadi melaksanakan. Kita lanjut ya. Salah satu contoh etika pengadaan ialah A. Menghindari dan mencegah pemborosan kebocoran keuangan negara. Cakep, ini yang A jawabannya. B. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa. Kalau ini masuk memperkuat kapasitas kelembagaan itu masuk kebijakan ya. Yang C. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan. Ini masuk kebijakan. Yang D. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Nah, ingat ya, kalau yang didorong itu kan cuma 2 tadi, melaksanakan penelitian, industri kreatif. Nah, ini masuk kebijakan. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik. Nah, ini jelas kebijakan ya.
Nah, kata kuncinya etika. Jawabannya A. Nah, kalau etika ada 8. Etika pengadaan itu yang pertama itu tertib dan tanggung jawab. Yang kedua profesional mandiri. Ini kata kuncinya aja ya. Yang kedua profesional mandiri menjaga kerahasiaan. Yang ketiga tidak saling mempengaruhi. Yang keempat menerima tanggung jawab dan tanggung jawab. 5 menghindari konflik of interest. Yang keenam menghindari dan mencegah pemborosan. Yang ketujuh menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Yang kedelapan tidak menerima, menawarkan atau menjanjikan. Nah, ini kebetulan yang tidak pemborosan ini yang 6 ini ya, menghindari dan mencegah pemborosan. Jawabannya A, itu di pasal 7 ayat 1 huruf E. Mungkin saya itu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa. Salah satu tujuan pengadaan barang dan jasa ialah melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Nah, tadi sudah nih melaksanakan. Ada kata melaksanakan berarti itu masuk ke kebijakan. Kalau kebijakan ini tujuan berarti salah ya, B. Kata kuncinya melaksanakan. Nah, ini jawabannya B. Nah, ini tabel ini akan saya keluarkan lagi. Ini untuk mengingat bedanya tujuan dan kebijakan. Lanjut ya. Salah satu pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa pengadaan untuk mendorong penggunaan barang atau jasa dalam negeri dan SNI, yaitu dengan memberikan preferensi harga untuk harga barang jasa dengan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN paling rendah 15%. Nah, ini jawabannya adalah, nah kata kuncinya kita lihat dulu, ini kata kuncinya itu preferensi harga TKDN. Ini paling rendah 15%. Kalau seingat saya sih 25% paling rendah, berarti ini salah ya. Jawabannya salah, B. Ini masuk, nah ini pasal 67 ayat 3. Preferensi harga diberikan terhadap barang dan jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25%. Karena 15% jadi salah ya. Kita lanjut. Salah satu contoh etika pengadaan ialah mendukung pelaksanaan penelitian dan pemasaran jasa hasil penelitian. Kalau ini mendukung pelaksanaan penelitian berarti tujuan ya. Kan kalau itu tadi mendorong baru kebijakan, ini tujuan. Tidak saling mempengaruhi. Nah, ini etika nih, tidak saling mempengaruhi. Terus memperkuat kapasitas kelembagaan. Nah, kalau memperkuat kelembagaan ini masuk ke kebijakan. Yang dia meningkatkan kualitas perencanaan, kebijakan juga. Mendorong pelaksanaan. Nah, kalau ada mendorong pelaksanaan penelitian, nah itu jawabannya kebijakan. Kayaknya ingat kalau kebijakan itu ada mendorong penelitian sama mendorong penggunaan produk dalam negeri tadi ya, dua itu. Kata kuncinya etika. Jawabannya tadi yang B ya. Terus ini tadi sudah dijelasin, kita lanjut next ya. Salah satu contoh pertentangan kepentingan pihak yang terkait pengadaan barang jasa ialah konsultan perencana atau pengawas dalam pekerjaan konstruksi yang bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakan, diawasi, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi. Nah, ini jawabannya benar ya. Karena bisa dilihat sendiri di pasal 7 ayat 2 huruf B. Jadi ini kata-katanya sama persis sih. Jadi jawabannya benar ya. Kita kunjungi pertentangan kepentingan. Ini terkait pertentangan kepentingan itu ada 6 ya. Saya ambil 3 dulu, nanti untuk soal berikutnya ada yang pertentangan kepentingan 2 gitu. Yang pertama itu direksi dewan komisaris atau personal inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai direksi dewan komisaris atau personal inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender atau seleksi yang sama. Konsultan perencana pengawas bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakan atau diawasi kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi. Ini jadi maksudnya perencana pengawas itu bisa melakukan perencanaan untuk pekerjaan terintegrasi ya, khusus untuk. Tapi kalau pekerjaan tidak terintegrasi untuk pengawas sama perencana itu harus orang yang berbeda gitu. Jadi konsultan yang berbeda ya gitu. Yang ketiga itu konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana. Nah, kayak ini nih, manajemen konstruksi jadi perencana itu nggak boleh.
Jadi ini 3 ini nggak boleh ya. Nanti untuk soal berikutnya ada lagi sih, ada 3 lagi. Kita lanjut ya. Pokja pemilihan boleh mengendalikan badan usaha penyedia yang sedang mengikuti tender pekerjaan konstruksi yang dikelola oleh Pokja tersebut. Ini secara logika boleh mengendalikan. Nah ini udah kata-katanya harusnya udah nggak boleh kan. Jawabannya salah ya B. Kata kuncinya boleh mengendalikan, jawabannya salah. Nah ini lanjutan pertentangan kepentingan tadi, yaitu pengurus, manajer atau koperasi. Manajer koperasi merangkap sebagai PPK Pokja pemilihan PP pada pelaksanaan PBJ di Kementerian Lembaga Perangkat Daerah. Ini nggak boleh ya, ini termasuk pertentangan kepentingan. Rangkap manajer koperasi. Terus PPK, Pokja pemilihan PP, pejabat pengadilan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia. Nah ini juga nggak boleh. Ini mengendalikan, ini sama soalnya, jadi salah ya. Harusnya tidak boleh kan, tidak. Beberapa badan usaha mengikuti tender seleksi yang sama dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama dan atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% dikuasai oleh pemegang saham yang sama. Nah ini juga nggak boleh. Oke, kita lanjut ya. Nah ini soal hitung-hitungan ya. Apabila harga penawaran setelah koreksi aritmatik adalah 20 miliar dengan koefisien preferensi 0,07, maka diperoleh hasil evaluasi akhir sebesar. Nah, kita cek ini kalau saya udah hitung itu jawabannya 18,6 miliar. Kata kuncinya HEA, KP, HP. Nah, ini 18,6 miliar. Perhitungannya jadi rumusnya itu HEA itu sama dengan 1 min KP kali HP. Jadi hasil evaluasi akhir itu sama dengan 1 dikurangin koefisien preferensinya 0,07, 1 kurang 0,007, terus dikali dengan harga penawaran setelah koreksi aritmatik. Itu 20 miliar. Nah, itu dapatnya 18,6. Ini berikut perhitungannya. Nah, rumus perhitungannya ya, tadi seperti saya bilang. Nah, ini ada KP ya. Ingat koefisien preferensi itu didapat dari tingkat komponen dalam negeri TKDN dikali preferensi tertinggi. Nah, preferensi tertinggi itu kan 25%. Nah, jadi biasanya 25%, jadi TKDN dikali preferensi tertingginya berapa, baru dapat koefisien preferensi. Ini kebetulan soalnya sudah langsung memberitahu koefisien preferensinya berapa, itu 0,07. Jadi sesuai perhitungan ini ya sama dengan 1 kurang 0,07 kali 20 miliar berarti 18,6 miliar. Jawabannya B ya. Ya kita lanjut aja. Nanti mungkin bisa dicoba-coba lagi perhitungannya. Berikutnya pengadaan barang impor dapat dilakukan dalam hal. Nah, ini yang A, spesifikasi teknis produk dalam negeri tidak secanggih produk dalam negeri. Kayaknya salah nih jawaban. Yang B, barang tersebut sudah dapat diproduksi. Kalau sudah ngapain diimpor kan? Salah juga. C, volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. Nah, ini jawabannya C ini. D, kualitas produk luar negeri selalu lebih baik dalam enggak selalu. Harga produk luar negeri lebih murah dari produk dalam negeri. Nah itu. Ini ada kata kuncinya barang impor. Ini ada jawabannya C tadi ya. Nah, ada di pasal 66 ayat 5, kita bisa mengacu ke sana. Pengadaan barang impor dapat dilakukan dalam hal, nah ini dalam hal 2 ini ya, barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri. Kalau dia belum bisa diproduksi, kita bisa impor. Atau volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. Nah ini yang volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. Benar ya. Kita lanjut ya. Salah satu tujuan dari pengadaan barang dan jasa adalah untuk memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya. Istilah kerennya value for money. Nah, ini jawabannya tadi tujuan udah jelas ya, kayak value for money benar ya. Di pasal 4 huruf A itu bunyinya menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan. Ikut dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Kata kuncinya tujuan. Jawabannya A. Nah ini lalu akan saya buka untuk tujuan dan kebijakannya itu yang ini ya, menghasilkan kebijakan yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, biaya, dan penyedia. Oke, kita lanjut ya.
Salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan peran serta usaha kecil ialah untuk menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan, menggali, mengembangkan potensi segala yang dimiliki oleh suatu negara, menyiapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil. Nah ini, jadi dia menyiapkan paket-paket untuk usaha kecil ya, C jawabannya. Dapat memperkuat terjadinya transfer teknologi, mencantumkan barang jasa produksi usaha non kecil. Nah non kecil ya dalam katalog. Harusnya usaha kecil dimasukkan ke katalog elektronik biar bisa dikenal oleh yang ingin melakukan pengadaan kan. Harusnya kecil nih sini. Tujuannya kata kuncinya kebijakan. Jawabannya C ya, menyiapkan paket sebenarnya. Nah ini di pasal 65 ayat 3 yaitu pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha sehat, dan kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. Nah ini ada di materi buku informasinya LKPP itu memberitahu bahwa pemerintah berupaya memberikan kesempatan kepada UMKM untuk berpartisipasi dalam belanja APBN atau APBD. Nah ini caranya ya, yaitu LKPP dan kementerian lembaga pemerintah daerah memperluas peran serta usaha kecil dan mencantumkan barang atau jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik. Nah dimasukkan ke katalog elektronik kan, yang tadi yang E ini harusnya usaha kecil. Pihak PPK UKPBJ dalam melaksanakan konsolidasi untuk paket pengadaan barang jasa sejenis yang dicadangkan oleh usaha mikro, usaha kecil sampai dengan nilai maksimum hasil konsolidasi sebesar 2,5 miliar. Jadi sudah disiapkan 2,5 miliar untuk paket pengadaan usaha kecil. Jadi sebanyak-banyaknya. Yang C, usaha non kecil melaksanakan pekerjaan dapat melakukan kerjasama usaha dengan UMK dalam pengadaan kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerjasama lainnya jika ada UMKM memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan. Nah, jadi dipaksa nih usaha non kecil tuh harus melakukan kerjasama sama usaha-usaha yang kecil, usaha menengah kecil. Oke, kita lanjut ya. Contoh pertentangan kepentingan pihak yang terkait pengadaan barang jasa ialah yang A, Pokja pemilihan bekerja secara profesional dan tidak merangkap sebagai penyedia. Ini pertentangan ya, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana. Nah ini pertentangan nih. Kalau yang ini kan secara profesional ya apa? Enggak lah, menghindari wewenang juga enggak. Konsultan, nah ini salah ketik, konsultan perencana merangkap pelaksanaan konstruksi pada pekerjaan terintegrasi. Konsultan pengawas merangkap pelaksanaan konstruksi pada pekerjaan. Nah kalau pekerjaan integrasi dia boleh merangkap antara perencana, pelaksana gitu, pengawas dengan pelaksana. Jadi yang C ya, kata kuncinya pertentangan kepentingan. Jawabannya C. Nah ini sama slide yang tadi. Lanjut, usaha kecil terdiri usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Yuk tebak. Jawabannya salah ya. Usaha kecil itu kalau dalam Perpres ini itu mengatur di bawah 2,5 miliar kan untuk asetnya. Itu ini usaha mikro, usaha kecil itu masuk usaha kecil. Jadi menengah ini nggak masuk dalam usaha kecil. Kita lihat penjelasannya ya. Kata kuncinya usaha kecil, jawabannya salah. Nah ini, peran serta usaha kecil itu usaha mikro gabung usaha kecil, itu usaha kecil, itu masuk usaha kecil. Nah ini kriteria kalau di Undang-Undang UMKM di nomor 20 tahun 2008 itu dijelaskan usaha mikro itu kekayaan bersihnya berapa, omsetnya berapa. Ini maksimal 50 juta, maksimal 300 juta. Usaha kecil itu lebih besar 50 sampai 500 juta. Terus omsetnya 300 sampai 2,5 miliar. Nah, ini omsetnya 2,5 miliar ini. Usaha menengah lebih dari 500 juta sampai 10 miliar. Terus omsetnya 2,5 miliar sampai 50 miliar. Di sini dikatakan usaha kecil dalam Perpres 16 sebagaimana diatur maksimal nilai paketnya 2,5 miliar. Nah, karena maksimal 2,5 miliar, jadi usaha mikro itu masuk ke dalam usaha kecil.
kriteria omset di atas maka termasuk usaha kecil adalah usaha mikro dan usaha kecil. Sedangkan usaha menengah tidak masuk dalam usaha kecil di Perpres ini gitu. Oke, lanjut ya. Nah, peran serta usaha kecil. Nah, ini ada di pasal 65 ayat 1 juga sih. Usaha kecil terdiri atas usaha mikro dan usaha kecil. Nah, berikutnya pengertian dari prinsip pada pengadaan barang jasa pemerintah ialah kalau prinsip pengadaan barang jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan. Nah, ini prinsipnya prinsip efisien ya. Nanti ada beberapa prinsip sih. Pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Ini termasuk prinsip efektif. Yang A tadi efisien ya jawabannya. Yang C, pengadaan barang jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat. Nah, ini prinsip bersaing ya. Nanti yang D, semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas. Kalau jelas dan diketahui secara luas, media barang jasa berminat serta ini berarti transparan kan, bersifat jelas dan dapat diketahui. Terus yang E, pelaksanaan pengadaan jasa harus sesuai dengan aturan ketentuan yang terkait dengan pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kalau ada kata pertanggungjawabkan itu berarti akuntabel prinsipnya. Kata kuncinya prinsip ya. Jawabannya A. Nah ini nanti saya udah jelaskan nih, yang masuk efisien yang A, yang B itu masuk efektif, yang C itu masuk ke persaingan yang sehat, ya bersaing berarti kan, yang D transparan, seperti secara luas, terus akuntabel yang E. Ya. Pengertian dari prinsip terbuka. Nah, ini ada kata terbuka. Pada pengadaan barang jasa pemerintah adalah A, pengadaan barang jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum tadi udah ya, efisien ya. Yang B, pengadaan barang jasa sesuai kebutuhan. Nah, ini masuk ke yang karena sesuai kebutuhan efektif. Semua ketentuan informasi pengadaan barang bersifat jelas. Kalau jelas, transparan, dapat diketahui secara luas, tapi itu transparan ya. Pengadaan barang jasa diikuti oleh semua penyedia yang memenuhi kriteria tertentu. Ini dapat diikuti oleh semua. Berarti ini terbuka, boleh semuanya boleh ikut gitu. Jadi ini yang di ini terbuka ya. Yang E, pengadaan barang jasa harus memberikan perlakuan yang sama bagi. Nah, kalau perlakuan yang sama berarti ini adil. Nah, ini kata kuncinya terbuka. Berarti yang D ya. Efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Berarti udah semua ya. Lanjut, salah satu pelanggaran etika pengadaan adalah ini pelanggaran, ada kata-kata pelanggaran ya. Kalau tidak saling mempengaruhi berarti benar. Ini bukan pelanggaran, ini etika pengadaan. Bekerja secara profesional, ini benar. Penyedia berusaha mempengaruhi hasil evaluasi tender. Nah, ini mempengaruhi. Nggak boleh ya, C ya, pelanggaran ini. Yang D, melaksanakan tugas secara tertib, apalagi tertib benar. Menghindari conflict of interest juga benar. Jawabannya C ya. Etika, terus ini. Nah, ini yang tadi udah. Lanjut ya. Pelaksanaan pengadaan barang jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Ini merupakan pengertian dan dari prinsip pengadaan. Nah, ini dibaliknya ya tadi prinsipnya. Kalau ada kata dipertanggungjawabkan berarti dia masuk ke akuntabel A ya. Prinsip teman. Ini mungkin saya akan membuatkan kata kuncinya ya. Saya coba buat di. Kalau prinsip PBJ itu kan ada 7 tadi ya. Nah, cara ngingetnya gini, kalau efisien itu dana dan daya minimum. Ada kata-kata dana dan daya minimum. Kalau efektif ada kata-kata sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi kualitasnya itu harus sesuai dengan kebutuhan dan sasarannya. Kalau transparan diketahui secara luas. Nah, transparan kan bisa tembus pandang, tapi secara luas lah. Terbuka, dapat diikuti oleh penyedia yang memenuhi ketentuan. Jadi pokoknya dia dapat diikuti oleh seluruh penyedia yang memenuhi ketentuan gitulah. Bersaing, persaingan yang sehat. Adil. Kalau adil pasti ya kita kalau berlaku adil ya perlakuan yang sama dong. Kalau akuntabel ya dapat dipertanggungjawabkan. Intinya kata kuncinya itu sih. Kita lanjut ya.
Pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan. Nah, ini ada kata-kata persaingan yang sehat. Ini merupakan pengadaan yang bersaing, P ya. Yang tadi udah. Salah satu prinsip pengadaan barang atau jasa ialah prinsipnya. Nah, ini tertib, itu masuk etika ya, profesional etika, akuntabel. Nah, ini C ya. Konflik kepentingan etika, menjaga pemborosan etika. Semua etika soal kecuali C, oke? Penyedia usaha non kecil melaksanakan pekerjaan dapat melakukan kerjasama usaha dengan usaha kecil dalam bentuk. Nah, ini tadi di soal yang sebelumnya ada ya. Jadi dalam bentuk apa? Titik-titik atau titik-titik jika ada usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan. Jawabannya ini kemitraan subkontrak untuk kerjasama lain. Nah, ini dia. Yang A ya. Ini punya perusahaan kerjasama subkontrak untuk kerjasama lain. Enggak. Kemitraan, nah, benar bersaing. Enggak. Untuk ini sama lain. Kepemilikan saham. Nah, enggak. Subkontrak benar. Yang E mempunyai perusahaan yang sama. Enggak. Yang sama. Jawabannya A ya. Penyedia usaha non kecil yang melaksanakan pekerjaan dapat melakukan kerjasama usaha dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bekerjasama sama lainnya jika ada usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang bersangkutan. Di pasal 65 ya, ayat 6. PA-KPA menyediakan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil, terutama untuk paket sampai dengan 2,5 miliar. Kecuali untuk paket pekerjaan untuk kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil. Nah, kan tadi udah ke PA-KPA ya menyediakan usaha 2,5 miliar tadi kan, kecuali dia nggak bisa gitu intinya, untuk kemampuan teknis tidak dapat dipenuhi. Benar ya, dengan kecil 2,5 miliar. Nah, ini di pasal 65 ayat 4 disebutkan nilai paket pengadaan lainnya banyak 2,5 miliar dicadangkan untuk keuntungan bagi usaha kecil kecuali untuk pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis. Ini sama persis loh gini. Berarti jawabannya yang A ya. Nah, ini ada aspek pengadaan berkelanjutan. Nah, kalau di sini jawabannya apa ya? Ekonomi, sosial, budaya, ekonomi efisien efektif, ekonomi sosial politik, ekonomi sosial teknologi, ekonomi sosial lingkungan hidup. Yang E ya. Nah, ini pengadaan berkelanjutan. Ini terkait aspek pengadaan berkelanjutan. Nah, ini skema pembangunan berkelanjutan itu kaitannya ada sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, hubungan antara ekonomi dan sosial itu diharapkan dapat menciptakan hubungan yang adil ya. Ini adil, equitable. Terus hubungan antara ekonomi dan lingkungan diharapkan dapat terus berjalan, viable. Sedangkan hubungan sosial dan lingkungan bertujuan untuk dapat terus bertahan, berarti bearable. Nah, ketiga aspek ini, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, akan menciptakan sebuah kondisi yang berkelanjutan, sustainable. Ya, seperti itulah ya. Kita lanjut ya. Salah satu kebijakan menumbuh kembangkan industri dalam negeri dengan memberikan preferensi harga dengan barang jasa dengan tingkat TKDN dan BNP paling rendah sebesar. Nah, ini kalau penjumlahan ini pasti 40% nih. Jawabannya D ya. Di pasal 66 ayat 2 ada kebijakan TKDN dan BNP. 40%. Nah, ini bunyinya kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagai pasal ayat 1 dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan barang atau jasa dengan nilai TKDN ditambah nilai BNP paling rendah 40%. Nilai 40%. Salah satu kebijakan pengadaan mendorong penggunaan barang jasa dalam negeri dan SNI yaitu dengan memberikan, nah kalau preferensi harga, tentunya memiliki tingkat komponen dalam negeri paling rendah. Ingat ya, paling rendah. Kalau preferensi harga itu 25%. D ya. Terusnya preferensi harga dari KDAN, D. Nah, ini bunyinya pasal 67 ayat 3-nya, preferensi harga diberikan terhadap barang atau jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25%.
Tujuan peningkatan peran serta usaha mikro, kecil, dan menengah ialah mendorong peningkatan kualitas usaha non kecil, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, perumahan ekonomi, dan pengentasan rakyat kemiskinan. Bukan. Dapat memperkuat terjadi transfer teknologi, enggak juga. Untuk menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan, menggali dan mengembangkan potensi kewirausahaan dimiliki oleh suatu negara. Kita cek aja ya. Kalau saya sih rasanya B sih. Ya, B jawabannya. Itu tujuan peningkatan. Nah, ini saya ambil dari buku informasinya LKPP. Tujuan peningkatan peran serta usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu, nah, di situ disambungkan sumbernya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM ya. Tujuannya itu 1. Penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan pertumbuhan ekonomi dan pengangkatan rakyat dari kemiskinan. 2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha tangguh dan mandiri. 3. Mendorong peningkatan kualifikasi UMKM. Ya, tujuannya. Oke, kita lanjut ya. Salah satu contoh pelanggaran dalam etika pengadaan barang jasa. Nah, ini sama-sama aja soalnya, tapi pelanggarannya tidak saling mempengaruhi. Ini bukan pelanggaran ya. Penyedia berusaha mempengaruhi. Nah, ini B ya. Kerja secara profesional, tidak menerima, benar nih. Berarti yang B ya. Ujian etika pengadaan. Nah, di pasal 7 ayat 1 huruf C, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat. Salah satu contoh bentuk pertentangan kepentingan yang terkait pengadaan barang atau jasa ialah yang bukan ya. Pokja pemilihan mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung badan usaha penyedia. Meningkatkan pesanan swasta mikro, kecil, menengah, melaksanakan pekerjaan secara tertib, etika, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, konsultan perencana bertindak sebagai ini etika juga ya, tidak saling mempengaruhi. Konsultan perencana, nah yang pertentangan kepentingan ya. Konsultan perencana bertindak sebagai pelaksana pengadaan pekerjaan terintegrasi. Sebenarnya E ya. Salah satu contoh bagaimana mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung. Oh, ini masuk yang A ya. Bisa mengendalikan tuh dia masuk pertentangan kepentingan. Terus salah satu manfaat dari penerapan prinsip efektif ialah harga yang paling rendah, enggak, dihindarkan dari terjadinya konflik of interest, enggak, menekan kebocoran anggaran, enggak, ini masuk etika, kualitas sesuai dengan kebutuhan. Nah ini, kalau efektif sesuai kebutuhan, intinya itu sih, menggunakan dana ini efisien. Oke, yang ini etika juga yang B. Kata kuncinya prinsip, yang D, ini ya kata kuncinya. Di bawah ini termasuk dalam prinsip pengadaan. Nah ini udah jelas ya jawabannya. Aktif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. A ya. Nah ini tadi efisien, prinsip. Di bawah ini tidak termasuk dalam kebijakan pengadaan. Nah, ingat lagi ya kebijakan pengadaan. Marketplace termasuk kan kebijakan. Mendorong penggunaan SNI barang dalam negeri, kebijakan juga. Melaksanakan pengadaan berkelanjutan, kebijakan juga. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Enggak, ini memberikan kesempatan kebijakan juga. Jadi D ya. Nah, ini memberikan kesempatan UMKM, benar kan? Meningkatkan peran serta usaha, itu masuk ke tujuan. Oke, lanjut. Nah, ngafalin pasal-pasal nih. Etika pengadaan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 terdapat dalam pasal
Jadi intinya dari pelajaran kita kali ini itu 4 pasal ya yang dipakai. Itu pasal 4 sampai pasal 7. Rata-rata itu intinya ya. Dari 4 itu tujuan, terus untuk mencapai tujuan itu perlu kebijakan di pasal 5, terus prinsip yang digunakan di pasal 6, dan pasal 7 itu etikanya. Nah itu. Nah kalau pasal 8 nanti untuk video berikutnya ya terkait pelaku pengadaan. Lanjut ya jawabannya. Kalau tadi saya sudah sebutkan etika, yaitu pasal 7D ya. Nah ini strukturnya, mungkin bisa pause saja nanti kalau mau dibaca-baca. Nah yang tadi kan video pertama itu PBJ, pengadaan barang jasa pemerintah, itu terkait ruang lingkup tuh di pasal 2 pasal 3 ya, dengan jenis cara. Jadi dari pengertian tuh pasal 1, terus ruang lingkup itu di pasal 2, terus jenisnya sama cara pengadaan barang jasa itu di pasal 3-nya. Nah, kalau di kebijakan, dari tujuan dulu, tujuan di pasal 4, terus di kebijakan di pasal 5, terus prinsipnya di pasal 6, etika di pasal 7. Nah, itu. Ini pasal 7 juga conflict of interest, penjelasan dari etika tadi. Mungkin bisa dibaca perpresnya untuk lebih memahami. Lanjut ya. Kebijakan pengadaan adalah hal-hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Nah, ini tadi saya sudah infoin ya. Hal-hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan. Hal-hal yang dilakukan untuk mencapai prinsip pengadaan. Hal-hal yang dilakukan untuk ketika untuk dicapai untuk mensejahterakan pengadaan. Nah, ini jelas ya. Hal-hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan itu kebijakan. Jadi B. Kalau hal-hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, ini adalah tujuannya pengadaan barang dan jasa. Ini kebijakan, ya B. Nah, ini penjelasannya. Tujuan pengadaan merupakan hal-hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Kebijakan merupakan hal-hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan. Nah, jadi perbedaan tujuan dan kebijakan itu jelas ya ini. Tadi yang pertama saya sudah dijelaskan. Lanjut, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri merupakan, ingat ya, meningkatkan. Kalau mendorongnya kan ada itu mendorong, itu kebijakan. Kalau ini jelas tujuan pasti kan, meningkatkan penggunaan dalam negeri. Ya, benar, tujuan. Menghindari dan mencegah pemborosan keuangan negara merupakan salah satu. Nah, ini pemborosan ini etika ya. D ya. Pakai latihannya diulang-ulang lagi. Yang termasuk dalam tujuan pengadaan. Nah, mana tujuan? Menggunakan teknologi ini, ingat ya, kalau menggunakan teknologi itu kebijakan, meningkatkan kualitas perencanaan untuk kebijakan, mendukung pelaksanaan penelitian. Nah, mendukung, kalau mendorong itu baru kebijakan, ingat ya. Kalau ini tujuan nih, berarti C ya. Mengembangkan marketplace kebijakan, pelaksanaan mengenai berkelanjutan kebijakan. Oke? Nah, ini lagi. Ingat ya, ada mendorong melaksanakan ini. Salah satu tujuan dari pengadaan barang atau jasa pemerintah ialah, nah ini kalau tujuan dari pengadaan barang dan jasa pemerintah itu berarti tujuannya perpresnya, tujuan peraturan presidennya. Tapi kalau yang selama ini kita bahas tadi itu tujuan dari pengadaan barang dan jasa. Tapi kalau tujuan pemerintahnya itu tujuannya perpresnya, peraturan presidennya. Berarti presiden memiliki tujuan apa itu. Nah, itu ada di menimbang di huruf B di Perpres 16 2018 bisa dibaca. Yaitu untuk yang A ini jawabannya untuk memberikan pemenuhan yang sebesar-besarnya value for money. Terus tujuan. Nah, ini bunyinya gini, bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf A, perlu pengaturan pengadaan barang atau jasa yang memberikan keuntungan manfaat yang sebesar-besarnya value for money.
dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, serta pembangunan berkelanjutan. Nah, itu udah menimbangnya ya. Jadi tujuan perpresnya itu yang ini, value for money ini. Oke. Yang bukan termasuk pertentangan kepentingan ialah anak dari kepala daerah peserta pemilihan penyedia di daerah tersebut, konsultan manajemen, konstruksi berperan sebagai konsultan perencana. Ini yang bukan ya, yang bukan pertentangan. Kalau B ini pertentangan. Konsultan perencana berperan sebagai konsultan pengawas yang direncanakan. Nah, ini bertentangan juga. Kecuali terintegrasi ya, dia nggak bertentangan. Pengurus manajer korupsi merangkap. Nah, ini juga pertentangan. PPK pemilihan pejabat pengadaan baik langsung tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia. Nah, ini juga pertentangan. Nah, ini semuanya pertentangan. Tapi ingat, kita pasti harus mengacu pada Perpres 16/2018. Kalau yang A ini saya nggak pernah baca, anak dari kepala daerah menjadi peserta pemilihan penyedia di daerah tersebut. Nah, ini kan kayak kolusi gitu ya kalau bisa dibilang. Tapi kan dia tidak ada kalimat sambungannya nih, kolusi atau korupsi atau apalah. Kan boleh-boleh saja, sah-sah saja kalau dia mau ngikutin jadi peserta pemilihan. Tapi yang penting dia tidak melanggar prinsip dan etika pengadaan. Intinya di situ sih. Jawabannya A ya. Soalnya lumayan ngecoh, pasti orang nggak akan milih A nih. Nah, ini pertanyaan kepentingannya. Jadi intinya kalau pertanyaan kepentingan tuh mengacu dari 6 poin ini aja ya. Oke, lanjut ya. Pokja pemilihan mendokumentasikan seluruh pengahapan pengadaan dalam bentuk soft copy, hard copy. Berarti Pokja telah melaksanakan prinsip. Nah, ini udah contoh-contoh kasus harus dipikirkan ya. Kalau efektif itu seperti apa, efisien itu contohnya seperti apa, bersaing. Ini saya contohin untuk yang Pokja melakukan dokumentasi ya. Kalau dokumentasi kan erat kaitannya sama pertanggungjawabannya. Kalau pertanggungjawaban itu kalau prinsipnya ya jelas akuntabel kan. Jawabannya E ya. Nah, ini mungkin harus diresapi prinsip-prinsip pengadaan itu, contoh-contoh. Terima kasih atas masyarakat pelajar yang berbahagia menonton video ini. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan dan penyampaian penjelasan yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Salam.